rekam dulu. Oke Pak Maruf, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang, saya ucapkan selamat datang dan selamat kepada para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia, program sarjana. Acara kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana akses ke perpustakaan UI. Baik, langsung saja saya akan memulai rangkaian acara ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Kepala Perpustakaan UI, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi. Kepada Ibu Utami, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Maruf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sehat. 3 kali, masih harus 3 kali. Apakah saya sudah terdengar suaranya? Sudah cukup jelas? Jelas Bu, terdengar. Iya, baik. Nah ini juga tadi mengulangi lagi, terima kasih Pak Maruf, terima kasih ini juga atas kehadiran dari teman-teman di perpustakaan ini, ada Ibu Leli, ada Bu Clara, ada banyak nih, ada beberapa yang Pak Fahri ya, dan juga yang luar biasa ada lebih, ini bertambah terus nih, bertambah apa berkurang nih? Tadi barusan 107, keluar lagi 106 ya. Balik lagi. 108 sekarang, 109. Terus bertambah ini peserta dari kegiatan literasi informasi daring dalam jaringan untuk mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat bergabung menjadi anggota dan warga Sivitas Akademika UI. Luar biasa. Ya, jadi saya ucapkan selamat itu benar-benar karena tentunya teman-teman semuanya sudah berjuang untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Universitas Indonesia dan sekarang berhasil, dan marilah kita sama-sama ya menjalankan apa yang sudah Anda perjuangkan tadi. Saya katakan kita sama-sama karena kami di perpustakaan juga akan selalu menjadi pendamping dari teman-teman di dalam menjalani kehidupan bermahasiswa, kehidupan belajar, kehidupan berpenelitian dan berpengabdian masyarakat sebagai bagian dari Universitas Indonesia. Nah, ini kami mulai dengan memperkenalkan kepada teman-teman ya, dan barangkali sebagian dari teman-teman tentunya sudah mengenal perpustakaan ya di sekolahnya masing-masing ya. Nah, ini ada perubahan cara berpikir yang luar biasa besar ya nanti ya teman-teman semuanya ya. Jadi buat apa ke perpustakaan, Google juga udah bisa semuanya ya. Nah, nanti akan dijelaskan panjang lebar sama teman-teman pada Bapak Ibu di perpustakaan ya, staf perpustakaan yang memang sudah bertahun-tahun ini mendampingi terus. Kami selalu mendampingi dan memberikan penjelasan bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi untuk kegiatan Anda, kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian nantinya mesti harus ada, dan juga pengabdian pada masyarakat. Anda akan terlibat itu nanti. Ya, Anda terlibat dan akan dilibatkan. Bisa terpaksa dan bisa dipaksa dan bisa memaksakan diri. Ya, jadi tolong manfaatkan layanan dan sumber-sumber daya informasi yang luar biasa banyaknya, yang kami langgan, yang kami kelola, kami itu adalah perpustakaan, untuk mendukung kegiatan Anda. Itu adalah hak, saya ulangi lagi, hak Anda, teman-teman semuanya, teman mahasiswa baru, untuk memanfaatkan dan mendapatkan layanan perpustakaan serta sumber-sumber daya informasi yang ada. Karena kami mengadakan
koleksi itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Jadi kalau ada yang rasanya ingin, oh ini saya merasa kurang nih, jelaskan, berikan kami masukan, berikan kami saran dan teguran, ya. Jadi itu adalah hak. Nah, tentunya saya juga perlu mengingatkan, nah itu adalah juga hukum yang masyarakat juga ya. Hak itu tentu terkait dengan kewajiban, ya kan? Jadi ada kewajiban-kewajiban yang mungkin nanti akan dikemukakan oleh ini staf kami, staf perpustakaan, para pustakawan senior ya yang juga sudah banyak sekali bertahun-tahun membimbing mahasiswa, mulai dari mahasiswa baru sampai menjadi mahasiswa lama ya, mulai dari S1 sampai vokasi S1, S2, S3, wah itu. Jadi itu yang ingin saya kemukakan sekali lagi. Selamat datang, selamat memanfaatkan layanan perpustakaan yang ada, dan kemudian juga, oh iya, saya tidak akan bosan-bosan ini mengemukakan hal ini ya, bahwa Anda itu haruslah bisa mendapatkan informasi secara efisien, cepat ya. Wah memang iya, sekarang dengan Google juga set gitu, mau nyari nama lurah di kecamatan Beji, set gitu ya, bisa ya, gitu ya, efisien. Tapi juga harus efektif ya, dan juga yang paling penting karena Anda nanti memasuki dunia kependidikan dan pembelajaran adalah etis, beretika, tidak sembarang saja copy paste, tidak sembarang saja percaya dengan berita-berita fake, ya fake, apa itu, palsu, ya, disinformasi, malinformasi. Tidak hanya kekurangan malnutrisi itu kekurangan gizi, tapi malinformasi adalah kekurangan informasi. Nah terus nebak-nebak sendiri, waduh bahaya banget untuk kehidupan Anda sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Baik, saya kira itu yang ingin saya kemukakan. Oh iya, saya ini Utami tadi udah dikenalin ya. Saya jadi Bu RT di perpustakaan ini, dan tidak ada salahnya. Saya akan sangat menerima semua masukan. Tidak perlu khawatir ya. Tujukan kepada kepala perpustakaan juga monggo ya. Dan selamat belajar, selamat menjadi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Indonesia di Fakultas Teknik ya, dan selamat bekerja dan selamat meneliti. Baiklah, saya akhiri ini dengan syukur alhamdulillah kita buka pertemuan ini, dan nantinya tentunya akan bisa dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Ma'ruf. Monggo, silakan Pak Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih Bu Utami atas pembukaan acaranya. Baik, akan saya sampaikan susunan acara berikutnya, yaitu yang pertama adalah penyampaian kebijakan layanan perpustakaan UI yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ma'ruf. Dan yang kedua adalah penjelasan tentang bagaimana cara mengakses koleksi di perpustakaan UI yang akan disampaikan oleh Ibu Leili Wahyuli. Oke. Maaf sebentar. Untuk kelancaran acara, saya akan cara aturannya, yaitu yang pertama, selama penjelasan mahasiswa, teman-teman sebaiknya mematikan mikrofonnya karena suara akan mengganggu penjelasan yang disampaikan. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dilaksanakan di akhir acara, tetapi jika teman-teman ingin bertanya bisa melalui kolom chat, nanti akan ada yang menjawab, dan jika tidak ada yang menjawab akan dijawab di akhir acara. Nanti jika tidak bisa menggunakan kolom chat, bisa raise hand di sesi tanya jawab di akhir acara. Baik, itu saja. Langsung saya akan menjelaskan tentang kebijakan layanan di perpustakaan UI.
saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terlihat ya PowerPoint-nya. Maaf, saya ganti ya biar lebih terlihat. Apakah terlihat layar presentasinya? Ya, terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Baik, kebijakan layanan di Perpustakaan UI. Yang pertama, sejak Senin tanggal 23 Maret 2020, Perpustakaan UI ditutup sampai saat ini, dan layanan yang ada di Perpustakaan UI dialihkan semuanya ke online. Nah, untuk layanan-layanan apa saja yang dilaksanakan di online akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan online, walaupun sifatnya online, tapi tetap ada jam kerjanya, karena kita tidak bisa melayani selama 24 jam, yaitu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, sebelumnya perlu dijelaskan, jika nanti Perpustakaan UI kembali buka secara normal, maka jam buka layanannya adalah dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 7 malam. Kecuali ada ruang internet dan ruang kubikus sampai jam 9 malam. Dan kita juga buka di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk hari Minggu dan libur nasional, Perpustakaan UI tutup. Nah, ini adalah layanan pertama yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa baru, yaitu layanan aktivasi anggota. Walaupun seluruh mahasiswa UI adalah anggota perpustakaan, namun perlu dilakukan aktivasi gunanya untuk meminjam buku nanti jika Perpustakaan UI sudah buka kembali, dan untuk layanan online-nya adalah mengunduh file digital yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Kenapa? Karena sayangnya kita username dan passwordnya berbeda dengan username dan password SSO. Jadi nanti teman-teman mengisi link di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Nanti username dan password yang digunakan untuk login di website Perpustakaan UI akan dikirimkan ke email teman-teman sekalian. Untuk perpanjangan buku, kita juga melayani secara online, tapi walaupun sekarang belum bisa minjam buku, akan saya sampaikan juga, yaitu melalui email sirdes.lib@ac.id. Slide-nya nggak ganti Pak. Nggak ganti ya Bu? Oh, delay Cuma mungkin di ya Bu? saya. Jadi masih slide pertama dari tadi. Iya, belum ganti Pak. Sekarang sudah ganti? Ya? Belum. Masih Belum ya? di Saya ulangi slide deh. pertama. Apa karena nggak slide slow? Ya, Kita pakai nanti slide slow, Pak. saya ulangi lagi slideshow-nya ya. Pak Maro pakai PDF ya? Bukan PowerPoint. Bentar, saya ulangi. Sudah terlihat sekarang? Ya. Sekarang di layanan perpanjangan buku kan? Perpanjangan buku sudah ya. Untuk layanan perpinjaman buku saya ulangi melalui email sirdes.lib@ui.ac.id. Ini nanti jika teman-teman sudah
meminjam buku, artinya perpustakaan itu sudah buka kembali. Untuk perpanjangannya bisa langsung ke email. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan UI. Judul emailnya perpanjangan masa pinjam buku dan mencantumkan NPM dan nama lengkap serta pengirimannya H-1 sebelum deadline pengembalian. Oke, yang selanjutnya adalah penelusuran literatur, tapi ini untuk mahasiswa S3 dan dosen. Jadi sebaiknya saya skip aja. Untuk mahasiswa S1 nanti sebaiknya melakukan penelusuran literatur secara mandiri yang akan diajarkan oleh Ibu Leili nanti. Tapi jika masih mengalami kendala atau butuh tips dan triknya, maka ada layanan yang layanannya adalah layanan rujukan online. Layanan ini bertujuan membantu pengguna mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Jadi misalnya sudah melakukan pencarian secara mandiri, tapi mengalami kesulitan, apa hasilnya terlalu banyak atau tidak mendapatkan hasil yang tepat. Ya. Mungkin teman-teman mendapatkan jurnalnya, tapi jurnalnya tidak dapat diunduh karena tidak dilanggan oleh perpustakaan, maka untuk konsultasi dan mencoba bantuan lewat mengirimkan email ke refdes.lib@ui.ac.id. Jika memiliki kendala apapun juga bisa mengirimkan ke email ini. Nah, untuk layanan berikutnya adalah kita mengirimkan email secara broadcast ke webmail dari teman-teman sekalian, yaitu aksesnya melalui webmail.ui.ac.id dengan login menggunakan user SSO atau user siap. Apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan adalah informasi tentang online database jurnal-jurnal yang dilanggan oleh UI. Dan kadang-kadang kita juga meminta usulan pengadaan buku serta info-info yang penting, misalnya ada acara sosialisasi atau acara-acara perpustakaan lainnya. Email dikirimkan setiap bulan atau menjelang acara-acara dilaksanakan. Jadi teman-teman sebaiknya mengecek email UI-nya secara rutin. Untuk layanan remote access adalah layanan yang termasuk paling penting karena teman-teman kebanyakan tidak berada di kampus UI untuk mengakses jurnal-jurnal dan online database yang ada di perpustakaan harus menggunakan remote-lib.ui.ac.id agar aksesnya itu diizinkan karena dianggap dari sivitas akademika UI. Jika tidak menggunakan remote access ini, maka teman-teman tidak bisa mengunduh jurnal-jurnal yang kita langgan. Jadi ini termasuk layanan yang cukup favorit dan penting untuk mencari jurnal dan dari online database yang dilanggan. Nah, caranya adalah ketika masuk ke situs deslib.ui.ac.id, maka teman-teman akan diarahkan ke login SSO. Masukkan saja username SSO-nya. Username SSO sama dengan username siap. Jadi ketika kita masukkan, maka akan diarahkan ke menu dari online database yang dilanggan. Nanti akan dipraktekkan caranya. Tapi ada syaratnya adalah mahasiswa yang aktif. Jadi nanti kalau teman-teman cuti atau hal-hal yang lain sehingga statusnya tidak aktif, maka tidak bisa menggunakan layanan ini. Nah, ini adalah online database yang dilanggan oleh UI. Mulai dari multidisiplin, yang paling terkenal mungkin jika sudah pernah mendengar ya, tapi biasanya kadang masa sarjana belum, itu Science Direct. Itu adalah
online database yang banyak dipakai oleh multidisiplin. Kemudian ProQuest juga banyak database-nya, EBSCO, GStore, dan untuk mahasiswa Fakultas Teknik itu termasuk dari rumpun Sains dan Teknologi, ada ACS, ACM, ASCE, ASME, sipil dan lain sebagainya, mechanical juga ada, dan untuk elektro itu IEEE yang terkenal. Dan kita juga melanggan research tool. Research tool itu digunakan untuk uji kemiripan salah satunya, serta nanti misalnya ingin menulis karya ilmiah, kita bisa melakukan citasi dengan mudah melalui program yang namanya EndNote. Ini nanti mungkin ya dipakainya, tapi sebagai pengenalan agar mahasiswa baru mulai menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah kita beli dan kita langgan. Jika ingin mencari e-book, kita juga banyak, ada Science Direct, Springer, Oxford, ProQuest, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan beberapa oleh Ibu Laili. Nah, itu adalah yang kita langgan, online database, online jurnal. Yang ini adalah yang kita miliki. Nah, ini aksesnya melalui lib.ui.ac.id. Jadi kita memiliki, jika memang nanti perpustakaan UI buka, kita bisa mengakses buku teks dan melakukan peminjaman. Tapi selama masih tutup, teman-teman bisa mengakses e-books yang kita sudah beli dan kita upload ke website kita. Kemudian ada juga nanti berupa skripsi, tesis, disertasi, karya-karya Sivitas Akademika UI. Nah, ini yang perlunya melakukan aktivasi anggota, karena login di lib.ui.ac.id tidak menggunakan SSO. Jadi, setelah melakukan aktivasi anggota, maka akan dikirimkan username dan password untuk login di lib.ui.ac.id dan mengunduh e-books serta skripsi, tesis, disertasi yang ada di situs ini. Ini contoh loginnya. Nanti ketika teman-teman menemukan skripsi yang menarik untuk dibaca, maka akan, jika dia status skripsinya membership, diminta login dan melakukan login dari username dan password yang dikirimkan setelah aktivasi anggota. Dan setelah login, maka skripsi, tesis, disertasi itu akan bisa kita akses dan kita unduh. Contohnya di screenshot ini adalah tesis dari mahasiswa hukum ya, dan itu lengkap bisa diunduh mulai dari abstrak sampai daftar pustaka. Nah, untuk akses gratis e-books dan e-artikel juga disediakan, tapi ini hanya untuk e-books dan e-artikel yang berkaitan dengan topik COVID-19. Untuk mahasiswa Fakultas Teknik mungkin tidak terlalu membutuhkan, tapi jika ingin membaca sebagai wawasan, maka bisa mengaksesnya melalui bit.ly/public access. Jadi ada jurnal-jurnal dari artikel COVID-19 dari Springer, Sage, Nature, ProQuest, IOP, dan dari Elsevier juga. Nah, ini adalah layanan yang biasanya kita lakukan, yaitu layanan literasi informasi. Sebelum masa pandemi, kita melakukannya secara offline di perpustakaan UI, tapi setelah masa pandemi, kita melaksanakannya secara online beberapa bulan yang lalu. Ada 7 seri, mulai dari seri 1 sampai 7, yang berisi layanan literatur informasi untuk tiap-tiap klaster serta pemanfaatan reference manager serta hal-hal yang lain. Ini sudah kita lakukan dan rekamannya sudah kita unggah di channel YouTube Perpustakaan UI, UI_library. Teman-teman bisa melihat rekamannya di sana. Banyak juga ilmu yang bermanfaat dari situ. Jadi saya sarankan sebaiknya di subscribe channel YouTube-nya.
Dan ini layanan untuk mahasiswa tingkat akhir sebenarnya, yaitu layanan uji kemiripan. Tapi beberapa dosen juga mensyaratkan makalah pengganti ujian, karena kadang-kadang nanti ada dosen-dosen yang tidak melaksanakan ujian secara langsung, tapi menggantinya menjadi makalah, dan beberapa mensyaratkan hasil makalah itu dites uji kemiripannya. Layanannya adalah layanan pencegahan plagiarisme. Sebelum pandemi kita bisa menyediakan secara offline, mahasiswa datang dan mengecek. Tapi karena pandemi mahasiswa tidak bisa datang, harus mengisi di form bit.ly/uji kemiripan. Boleh juga mengirim email ke lpp.lip@ui.ac.id. Tapi jika mengirimkan email tetap harus mengisi form bit.ly/uji kemiripan. Selain untuk pengecekan karya ilmiah, layanan ini juga membantu menginstal software EndNote. Tapi karena secara online maka nanti akan dikirimkan license key dan panduan penginstalan aja. Untuk uji kemiripan yang digunakan untuk karya ilmiah adalah Turnitin. Nah, ini layanan yang pengadaan juga ada. Teman-teman boleh melakukan usulan pengadaan buku. Bisa dilakukan secara online. Jadi teman-teman itu jika merasa memerlukan buku tertentu, bisa mencoba mengusulkannya ke perpustakaan UI. Tapi setelah mencoba mencarinya di perpustakaan UI dan tidak ada, selain itu buku yang diusulkan merupakan terbitan 5 tahun terakhir dan tetap harus diseleksi oleh perpustakaan. Jadi caranya teman-teman mengisi form di s.id/usulan buku, nanti akan direview oleh pustakawan. Nah, layanan yang untuk mahasiswa akhir juga adalah layanan unggah karya ilmiah. Jadi nanti saat teman-teman mau lulus ya, karya ilmiah akhirnya itu akan diminta untuk diunggah di URL-nya lip.ui.ac.id/unggah. Login yang diperlukan adalah login SSO, bukan login akun perpustakaan. Dan harus menyiapkan dokumen digital yang akan diunggah, dan bukti pengunggahannya bisa dicetak secara mandiri. Ini penting disampaikan karena beberapa program studi mensyaratkannya sebagai syarat kelulusan. Jadi untuk dinyatakan lulus harus mengunggah terlebih dahulu ke lip.ui.ac.id. Tapi ini nanti jadi disampaikan sekarang aja sebagai pengetahuan. Selain layanan unggah, kita juga memiliki layanan bebas pinjam pustaka. Ini juga untuk mahasiswa yang akan lulus. Layanan ini biasanya sebagai prasyarat, tergantung program studinya. Ada yang untuk prasyarat yudisium, prasyarat wisuda, atau prasyarat pengambilan ijazah. Layanan bebas pustaka ini dilakukan syaratnya adalah tidak ada buku yang dipinjam, tidak memiliki sanksi keterlambatan, dan tidak pernah menghilangkan buku. Jadi nanti ya mungkin ya kalau teman-teman sudah bisa meminjam buku, sebaiknya dijaga hati-hati agar tidak memiliki sanksi keterlambatan dan tidak hilang atau rusak. Nah, untuk meminta form ini alamat linknya adalah s.id/bebas-pustaka UI. Ini sebagai pengetahuan aja nanti jika ingin lulus nanti setelah tingkat akhir mungkin ya. Nah, bagaimana jika ternyata setelah minjam buku ada buku yang hilang atau rusak? Ada prosedur penggantiannya.
Cara peraturannya ada di bit.ly/peraturan buku hilang. Dan untuk komunikasinya bisa ke email pengadaan.donlib@ui.ac.id dengan subjek penggantian buku hilang atau rusak dan mencantumkan nama serta NPM. Nanti akan dijelaskan buku penggantinya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai pengetahuan lagi, sekali lagi, karena belum bisa meminjam buku di perpustakaan UI. Nah, layanan-layanan tersebut beberapa sudah ada yang dijelaskan secara online juga lewat IGTV, Instagram Live, berjudul Kata Pustaka. Episode pertama yang dijelaskan adalah layanan pencegahan plagiarisme. Episode kedua layanan sirkulasi peminjaman. Ini berguna terutama nanti jika sudah dibuka dan boleh meminjam buku. Dan yang ketiga adalah layanan pembuatan surat keterangan bebas pinjam pustaka. Jika teman-teman mau ngecek, boleh silahkan dilihat di IG perpustakaan UI_library. Jangan lupa di follow juga. Nah, nanti jika perpustakaan UI juga sudah buka, fasilitas-fasilitas berikut bisa teman-teman akses. Di lantai pertama ada yang terkenal untuk mahasiswa program sarjana adalah ruang internet karena berisi komputer-komputer iMac serta ruang untuk peminjaman loker, karena nanti jika ke lantai 2 ke ruang buku teks tidak boleh membawa tas. Di lantai 1 juga ada ruang baca dosen dan mahasiswa pasca serta ruang administrasi staf serta layanan pengembalian buku. Untuk lantai 2 ada koleksi buku teks terutama, serta yang menjadi favorit adalah ruang belajar bersama, ruang baca, serta ruang diskusi. Untuk mahasiswa S3 juga ada ruang kubikus, serta ruang koleksi buku klasik itu berisi buku-buku yang kuno. Di lantai 3 itu ada ruang koleksi Uyana, skripsi, tesis, disertasi, serta juga ada ruang baca dan ruang diskusi, serta ada layanan pencegahan plagiarisme di lantai 3 dan juga ruang kepala pimpinan dan ruang administrasi juga ada di lantai 3. Untuk lantai 4 ada ruang koleksi rujukan, buku rujukan, ensiklopedia dan kamus, serta jurnal dan majalah tercetak, serta ruang koleksi khusus berbahasa asing, ada bahasa Arab, Cina, Korea, dan Belanda, serta bahasa-bahasa yang lain, serta selalu ada di lantai 2 dan 3 dan 4 itu ruang diskusi dan ruang baca. Biasanya dipakai mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama atau sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi memang sayangnya sekali lagi fasilitas-fasilitas ini belum bisa diakses karena perpustakaan UI masih tutup. Nah, ini adalah kontak kami. Untuk sosial medianya ada Twitter dan Instagram serta YouTube. Untuk email-emailnya masing-masing email juga ada. Ini mungkin susah dihafal, tapi jangan khawatir. Yang penting-penting aja dulu yang diingat. Serta jika ada pertanyaan, DM Instagram juga ada pengampunya, jadi insya Allah cepat dijawab. Serta kita juga punya WhatsApp yang dipegang oleh Humas Perpustakaan UI. Nomornya ada di bawah slide ini. Baik, mungkin sekian fasilitas dan kebijakan serta layanan yang ada di Perpustakaan UI. Karena sesi tanya jawab di akhir, maka silahkan chat aja, atau jika memang tidak bisa chat,
disimpan dulu pertanyaannya, akan disampaikan di sesi tanya jawab di akhir acara. Langsung saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penjelasan cara akses e-resources yang akan dibawakan oleh Ibu Laili Wahyuli. Kepada Ibu Laili, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang, selamat menjadi bagian dari UI, menjadi Sivitas Akademika UI, ya, dan studi di Fakultas Teknik. Baik, jika tadi Pak Ma'ruf sudah memperkenalkan fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan, saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih atau menggunakan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UI. Saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, koleksi yang ada di perpustakaan UI sebagian besar sudah koleksi digital, dalam bentuk digital, artinya bisa diakses. Fisiknya sekitar 30% saja yang dalam bentuk tercetak, sedangkan untuk yang digitalnya atau yang elektroniknya sudah 70%. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, koleksi perpustakaan UI, nah website perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Delaynya agak lama ya, jadi belum tampil. Oke, sekalian saja mungkin bisa dipraktekkan juga untuk membuka web perpustakaan UI ya di lib.ui.ac.id. Di situ nanti rekan-rekan mahasiswa akan melihat jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi ada artikel jurnal, ada buku klasik, ada buku MPKTB, buku referensi, buku teks, dan berbagai jenis koleksi yang ada lainnya. Nah, di sini juga ketika mau mengakses koleksi elektronik, itu tadi Pak Ma'ruf sudah menjelaskan bagaimana sih cara mengaksesnya. Nah, itu adalah terlebih dahulu mahasiswa menjadi anggota dari perpustakaan. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara menjadi anggota, itu harus daftar terlebih dahulu ya ke alamat yang tadi sudah disampaikan, nanti ada di di materinya. Kemudian nanti akan mendapatkan username maupun passwordnya, jadi sesuai dengan NPM-nya. Nanti kita masuk ke menggunakan username dan password. Berbeda username dan password yang akan digunakan mengakses koleksi yang ada di perpustakaan dengan SSO ya. Lama sekali delaynya ya. Ya, ini belum muncul. Ya, nggak muncul ya. Coba diulang lagi, Bu, share screen-nya, Bu. Share screen-nya saya ulang ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Ya, Belum. sudah Ini sekarang. udah. Sudah ya? Udah. Ini adalah tampilan website dari perpustakaan UI. Nah, kalau mau mengakses terlebih dahulu, masuk dulu ke sini. Nah, ada menu tamu, username dan passwordnya. Tadi adalah username dan password keanggotaan, ya. Di sini ada berbagai jenis koleksi. Ini adalah jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, untuk mahasiswa baru, ini ada buku namanya buku MPKTB yang biasanya digunakan di awal-awal nih. Nah, ini kita bisa klik buku ini. Ya, jadi bisa klik di sini atau di di flash sini, ini 1, 2, 3 di nomor 4 kita bisa klik. Nah, nanti dia akan meminta username dan password. Tadi saya belum masuk username dan password dulu ya. Kita coba masuk dengan
username dan password terlebih dahulu. Barengan. Nah, ini adalah buku MPKTB yang tadi saya mau download. Ini adalah tampilan metadata atau tampilan datanya, ya. Kemudian di sini ada file digital. Ini kita bisa langsung klik di sini. Oke. Nanti akan file digitalnya akan tampil di sini. Nah, ini seperti ini. Langsung mengunduh ya. Nah, ini adalah tampilan e-book MPKTB yang biasanya digunakan oleh mahasiswa baru. Oke, itu seperti itu, baru satu ya. Kemudian menu yang lainnya, ini saya akan mencoba memperlihatkan menu-menu lain yang ada di koleksi yang ada di perpustakaan UI. Jaringannya lama. Oke. Nah, tadi sudah ke menu ini ya. Nah, sekarang tadi kalau misalnya ini kita akan terlihat seperti ini. Namanya siapa, keanggotaan tersebut, masa berlaku keanggotaan ini sampai kapan. Nah, ini adalah informasi tentang keanggotaan perpus supaya kita bisa mengakses koleksi-koleksi digital yang ada di perpustakaan. Nah, koleksi digitalnya yang lain apa? Nah, ini ada e-book, kemudian juga ada ini, ada yang depannya UI ini, UI disertasi, UI laporan penelitian, UI makalah, UI pidato, dan sebagainya. Ini adalah karya dari Sivitas Akademika UI. Jadi mahasiswa yang lulus harus mengumpulkan karyanya ke perpustakaan UI dan akan ditampilkan di katalog perpustakaan UI ini ya. Nah, sedangkan untuk koleksi tercetaknya, ini seperti artikel jurnal, buku klasik ini juga sudah digital, kemudian buku referensi dan buku teks ini masih tercetak, demikian juga untuk koleksi publik. Nah, untuk mencari koleksi-koleksi yang ada di sini, kita bisa menggunakan mesin pencarian ini. Ini ada yang basic ya untuk pencarian sederhana atau mau yang menggunakan yang spesifik. Untuk yang pencarian sederhana, kita hanya tinggal ketikkan di sini kata kunci yang mau kita cari itu apa. Jadi kalau mengetikkan kata kunci di sini, ini bisa nanti hasil pencariannya akan luas ya. Jadi misalnya kita mau mencari mesin. Nah, ini dia si kata ini dia akan mencari di semua field metadata gitu ya. Jadi yang mengandung kata mesin dia akan terpanggil sehingga pencariannya sangat luas. Ini jadi ini ada banyak sekali. Ya, ini adalah hasil pencarian seperti ini, ada kata mesinnya di sini dan dia akan dapat gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk pencarian yang lebih terarah, kita bisa menggunakan pencarian yang namanya spesifik. Ya, jadi tadi kalau tadi menggunakan yang sederhana, yang kata mesin itu akan mendapatkan kata-kata yang banyak ya. Nah, kalau mau mempersempit hasil pencarian kita bisa menggunakan yang spesifik. Gitu. Jadi kalau di mesin pencari lain ada yang basic search, ada yang advanced search. Nah, ini seperti itu, jadi sama fungsinya. Nah, ini udah diarahkan maunya kata-kata tersebut adanya di mana, apakah dia di judul atau di entry utama nama orang. Entry utama nama orang itu berkaitan dengan pengarang gitu ya, kemudian apakah di subjeknya. Nah, ini lebih spesifik lagi untuk yang program studi.
Kemudian kalau di spesifik juga diarahkan koleksinya apa, koleksinya yang dituju yang mana, apakah di buku teks, ataukah di e-book, ataukah di koleksi-koleksi yang ada kata UI-nya ini, seperti itu. Sedangkan kalau yang di sederhana, pencarian sederhana, ini tidak di tidak difilter atau tidak dibagi-bagi tadi seperti yang spesifik, gitu ya. Nah, setelah dicari nanti mendapatkan data-data hasil pencarian seperti ini. Kemudian bisa kita klik di sini, nanti dia akan muncul seperti tadi ya, buku MPKT tadi akan muncul data dari si karya yang tadi atau judul buku yang kita sedang cari tadi ya, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbit, seperti itu. Kalau ada file digitalnya, ini pun akan disediakan. Itu tadi ya di bawah. Oke, karena agak lama, back lagi kita ke sini. Di bagian bawah, nah di sini ini ada juga koleksi-koleksi yang elektronik lainnya ya. Kalau tadi kita di sini mencari koleksi yang tercetak dan juga elektronik yang dimiliki yang perpustakaan, yang produknya perpustakaan. Nah, sedangkan yang di sini adalah koleksi elektronik yang kita langgan ya, ataupun dari beberapa sumber di lingkungan UI. Seperti contoh ada ini, koleksi yang UI Scholarly Journal. UI Scholarly Journal ini adalah koleksi, ya, kalau saya klik ini, dia akan muncul di sini ya. Ini adalah jurnal-jurnal terbitan UI, jadi jurnal terbitan yang ada di lingkungan UI. Nah, ini pada umumnya berbahasa Indonesia untuk jurnal-jurnal ini. Jadi misalnya untuk yang bidang teknik, ini di sini ada International Journal of Technology. Ini berkaitan, nah karena ini internasional, dia sudah berbahasa Inggris untuk yang internasional. Ada lagi yang Makara, jurnal Makara untuk bidang sains dan teknologi. Nah itu juga, nah ini jurnal Makara of Journal ini Science, juga Makara Journal of Technology. Yang Science kayaknya untuk FMIPA, yang Makara Journal of Technology yang untuk teknik. Nah ini biasanya ada dalam 2 bahasa seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke website perpustakaan, kita melinkkan juga sumber-sumber informasi yang ada di lingkungan UI. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Ma'ruf, ada sumber daya elektronik lainnya yang ini dilanggan oleh perpustakaan UI. Dilanggan itu ya seperti kita melanggan koran online, majalah online, nah seperti itu. Nah ini untuk online database ini juga sama, dilanggan juga oleh perpustakaan UI, prinsipnya seperti yang tadi ya, misalnya. Nah ini ada sekitar 50-an lebih online database yang dilanggan UI. Isi online database itu apa? Ada artikel-artikel jurnal, kemudian juga ada e-book gitu. Jadi sumber-sumber informasi yang bisa kita gunakan ketika mau menulis entah itu makalah, tugas-tugas kuliah sebagai sumber rujukan. Nah ini ada banyak. Perpustakaan UI menyediakan pelatihan bagaimana menggunakan database ini ya. Nah ini ada, kita kelompokkan namanya multidisiplin. Ya, ini kalau multidisiplin teknik masuk juga nih ke sini gitu. Jadi semua bidang yang ada di lingkungan UI ini bisa ada di sini. Jadi contoh-contohnya ada Annual Review, Cambridge Core, EBSCO, GSTOR, Nature, Oxford, ProQuest, Sage, Science Direct, Springer. Nah, kemudian dikelompokkan lagi per rumpun bidang kesehatan. Nah, untuk yang mahasiswa teknik, ini ada yang namanya bidang sains dan teknologi. Nah, ini ada SEM, ini untuk bidang komputer dan teknologi informasi, ini biasanya digunakan oleh mahasiswa teknik elektro. Kemudian ada ACS, American Chemical Society, ini digunakan oleh teman-teman untuk teknik kimia.
Lalu juga ada AIP, American Institute of Physics, ini fisika ya. Kalau fisika general bisa digunakan oleh semua prodi baik di teknik maupun di MIPA. Kemudian ada APS, ini sama AIP dan APS. Kemudian yang spesifik teknik ini ada ASCE, American Society of Civil Engineers. Ini adalah yang digunakan oleh core jurnalnya atau jurnal inti dari teknik sipil. Nah, yang untuk ASCE. Kemudian untuk teknik kimia, ini ada American Society of Mechanical Engineers. Nah, ini untuk teknik mesin. Teknik mesin. Kemudian ada IEEE, ini untuk teman-teman di teknik elektro, kemudian juga teknik komputer ya. Kemudian IOP ini fisika, kemudian RSC ini chemistry. Mungkin supaya ini coba saya buka satu ya, kira-kira seperti apa sih gitu bentuknya. Nah, ini yang dilanggan oleh UI, ini dia bentuknya jurnal ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnalnya. Untuk model pencariannya ini sama ya, mirip dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa cari search-nya by kata kunci, kita bisa memfilter menggunakan judul atau enggak pengarangnya, atau tidak kata kuncinya atau subjeknya. Ini seperti contoh aja ya satu. Nah, ini nanti tampilannya adalah artikel, bentuknya artikel jurnal. Akses ini misalnya ya. Ini tampilannya artikel jurnal seperti ini. Nah, ini yang bisa mensupport sumber-sumber ilmiah teman-teman di mahasiswa di ketika untuk mendukung perkuliahan. Oke, ini tadi terkait dengan online database ya. Kembali ke sini, ke beranda. Agak lama di sini. Nah, itu ya tampilan dari katalog perpustakaan. Jadi ada ini tadi ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah sini, nanti berikutnya ini adalah ada daftar e-book. Daftar e-book yang dilanggan maupun yang dibeli oleh perpustakaan UI. Jadi di bagian bawah itu kita bisa scroll, kemudian juga ada research tool yang bisa digunakan ya, mungkin nanti ya untuk research tool, kemudian juga daftar e-booknya. Ini agak lama jalannya. Pak Ma'ruf, kita sambil tanya jawab aja kali ya, sambil menunggu ininya agak lama. Iya, boleh kali Pak. Ya, sekalian tanya Silakan jawab. yang mau chat atau raise hand. Chat kayaknya nggak bisa deh Pak. Raise hand bisa ya? aja. Muhammad Dafa Faras, ya silahkan. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Faras, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik. Izin bertanya Pak, Bu, untuk PPT yang tadi diberikan, apakah bisa kami dapatkan? Karena tadi kan ada link-link yang penting tuh Bu, kayak bit.ly apa-apa segala macam. Terima kasih. Baik, untuk materi dan PowerPoint nanti akan disampaikan link downloadnya ya di akhir acara. Insya Allah bisa didapatkan nanti. Baik, itu saja. Kita akan tampilkan linknya di share screen ya, karena kan di chat kan nggak bisa, jadi nanti kita tampilkan screen-nya. Baik Pak, Bu, terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Tidak ada Bu sementara, mungkin bisa dilanjutkan.
Bisa dilanjutkan. Oke, bentar ya. Ini narsumnya dua-duanya alumni teknik nih. Berat ya. Kalau Pak Ma'ruf alumni teknik betulan. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Karena jaringannya memang agak ini, jadi ya tersendat-sendat. Banyak Ya, yang ini ya. akses soalnya. Iya, jadi barengan jadi agak lama di sini ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada daftar e-book ya. Tadi sebelumnya, kemudian di bagian bawah kita klik berikutnya. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa e-book yang dilanggan oleh perpustakaan. E-booknya yang dilanggan satu, yang lain adalah yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, judul-judulnya apa saja kita bisa melihat melalui link di sini ya. Jadi ada lebih dari 200-an judul, hampir 300-an judul e-book ya. Jadi antara e-book yang tercetak, buku tercetak dan yang e-book itu sebetulnya banyakkan yang e-booknya. Nah, ini adalah e-booksnya ya. Cambridge Core, nama database-nya Cambridge Core. Ini kita tinggal klik saja di sini sebetulnya. Nanti akan link ke database. Nah, istilahnya database. Nah, ini langsung dia klik sini. Nah, kita nanti bisa cari e-booknya itu apa. Sebetulnya selain e-book, di sini juga bisa dicari yang namanya jurnal. Nah, kalau mau mengakses ini, pastikan kita klik ini. Only search content I have access to. Artinya, jadi yang kita langgan aja atau UI langgan aja yang bisa kita dapatkan full text-nya. Karena kalau kita buka ininya, ya entah tidak dicentang, ini nanti hasil pencariannya akan banyak, namun yang sebetulnya kan kita kadang memerlukan yang full text ya, naskah lengkapnya dari suatu artikel, dari suatu e-book. Nah, itu tidak dapat. Kadang yang tidak dilanggan terpanggil juga, sehingga hasil pencariannya akan lebih banyak, sehingga untuk mempersempit hasil pencarian kita bisa klik ini gitu. Nah, ini hal-hal teknis seperti ini bisa ada pelatihannya, karena setiap database itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, ini tadi yang dilanggan oleh yang dibeli ya. UI membeli e-book terbitan Cambridge Core sebanyak 351 judul. Nah, mau tahu judulnya apa? Ini kita bisa klik di sini, daftar judulnya ya. Nanti tampilannya adalah daftar Excel gitu. Oke, supaya cepat saya akan kemudian ada namanya e-book sentral ya. Nah, e-book sentral ini juga ini kalau ini dilanggan oleh perpustakaan. Kemudian ada Emerald, ada ini adalah yang dibeli, ada sekitar 255-an judul e-book. Nah, kalau yang diakses di tampilan di sini, ini kita aksesnya melalui jaringan kampus UI, ya. Jadi bisa langsung kayak tadi saya klik ini, dia langsung tampil ke sini, gitu kan, langsung kita bisa akses. Tetapi kalau mahasiswa ada di rumah, kita menggunakan yang namanya tadi Pak Ma'ruf sudah sampaikan remote. Ya, remote mana remote-nya ya? Bisa dicari di sini ya. Linknya ada ya, kalau nggak salah ada di sini. Oh, nggak ada ya? Di awal-awal, Bu. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Udah hilang ya? Nggak ada. Nah, jadi bisa akses ini remote -lib, mudah-mudahan bisa kelihatan, remote-lib.ui.ac.id. Nah, nanti diminta ini apa namanya single sign on-nya. Nah, ini kalau ini kita menggunakan single. Kalau tadi mengakses katalog perpustakaan, kita menggunakan akun keanggotaan perpustakaan. Gitu ya. Jadi, nah ini nanti tampilannya seperti ini. Tampilan yang ini sebetulnya sama dengan tampilan yang ini. Gitu ya. Isinya sama dengan yang ada di sini ya. Nah, kalau ini aksesnya di
di lingkungan kampus, ketika mahasiswa ada di lingkungan kampus. Tapi sekarang kan aktivitas banyak di rumah, kuliah dari rumah, makanya menggunakan yang ini. Aksesnya melalui remote-lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah sumber informasi yang dilanggan atau e-resources ataupun koleksi elektronik yang dilanggan oleh UI. Nah, disamakan tadi kayak ada ACS, American Chemical Society, kemudian ada American Society of Civil Engineer, American Society of Mechanical Engineer. Nah, ini tinggal diklik sama, nanti dia akan melink ke sini gitu. Tapi aksesnya tadi jadi ada beberapa pintu ya. Nah, sedangkan kalau di sini koleksi yang katalog di sini, nah ini juga elektronik juga, ada yang elektronik seperti e-book tadi, kemudian juga yang koleksi-koleksi UI depannya ini juga ada tersedia elektroniknya. Ini menggunakan akunnya yang ini, yang tadi tamu ini di sini, gitu ya. Nah, untuk e-book yang ada di sini, ini e-book yang ada jenis koleksi ini sebetulnya adalah sama juga dengan e-book yang didaftar di sini tadi, yang ada daftarnya di sini. Kalau yang ada di daftar di sini, kita harus mencari terlebih dahulu ke database-nya yang di sini, seperti ini contohnya. Sedangkan pustakawan untuk buku-buku yang membeli, ya e-book yang membeli itu kita simpan juga di katalog perpustakaan dengan nama database ini, dengan nama jenis koleksinya adalah e-book. Keunggulannya di sini sudah menjadi satu utuh, gitu, jadi satu buku utuh. Sedangkan kalau kita mengakses ke tiap database-nya, ke database e-book tersebut, ya seperti tadi ke sini, nah ini dia dibagi per chapter, jadi bab 1 terpisah, bab 2 terpisah gitu. Tapi kalau di sini pustakawan bantu untuk menjadikan jadi satu buku utuh seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, sekalian sekalian tanya jawab. Oke, kita nah ini untuk yang akses di rumah ya, kita coba silakan untuk berbagai jenis database yang ada di UI. Jadi ada tadi ini sama ya sama yang tadi, untuk yang bidang-bidang teknik yang bisa kita gunakan antara lain tadi ya ada ACM, ini juga kemudian American Chemical Society. Nah, yang umum atau yang bisa dipergunakan oleh seluruhnya dan banyak sekali dimanfaatkan oleh teman-teman teknik adalah Science Direct ya. Kemudian juga Springer Link. Nah, ini adalah database yang banyak digunakan oleh bidang teknik. Nah, ini tampilan dari Science Direct adalah seperti ini ya. Kita tinggal menggunakan kata kuncinya apa yang digunakan di sini. Nah, kemudian nanti kalau mau tahu judul artikelnya sudah tahu, kita juga bisa langsung cari judul artikelnya di sini. Misalnya di sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau di sini tandanya bisa diakses adalah ada warna biru, ada warna hijau, ada warna-warna hijau seperti ini. Kemudian kalau ini terlalu luas, hasilnya sampai sebanyak ini, wah terlalu luas sekali gitu. Nah, ini dibantu juga ada beberapa filtering di sini ya, di kiri-kiri di sini untuk membantu maunya yang mana nih gitu, bentuknya apa. Karena ternyata jenis-jenis informasi atau jenis-jenisnya ini banyak nih. Ini kan tipe dari artikelnya banyak. Ada review artikel, ada research artikel, ada yang book chapter. Nah, ini banyak sekali. Nah, atau mau kalau tidak mau filter, kita bisa langsung mengambilnya. Ini bisa di-download PDF-nya, bisa langsung klik, nanti langsung di-download dalam bentuk PDF, atau misalnya kita mau baca secara di sini, kita bisa langsung baca di sini. Ini kita bisa klik langsung PDF-nya di sini. Oke, kemudian yang lainnya adalah namanya ini Springer Link. Nah, Springer
Yang ada kita miliki atau kita langgan adalah ini jurnal-jurnalnya, dan ini juga kita bisa browse berdasarkan disiplinnya. Ini ada engineering, kemudian biasanya engineering ada material science, ada material science, biasanya terpisah ya antara material science dan engineering. Kemudian kita bisa klik juga. Nah, ini bisa dilihat juga di sisi-sisi sininya topik-topik atau subdisiplin. Nah, ini kan tadi disiplinnya adalah engineering. Engineering juga kan banyak ya, ada fisika, ini berkaitan dengan fisik, environment. Nah, kemudian juga ini kita bisa lihat lagi kalau mau spesifik. Nah, ini yang termasuk dari engineering bidangnya. Nah, ini ada berapa ini? 900 ribuan ya di kaitan di sini. Kemudian kalau mau melihat lagi subdisiplin, berarti bawah kategori di bawahnya itu kita bisa lihat juga yang berhubungan dengan engineering ini apa aja. Misalnya engineering umum, ada artificial intelligence, ada yang electrical engineering, ada yang communication engineering dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali topik-topiknya. Nah, ini biasanya topik-topik ini bisa kita gunakan juga, topik maupun subdisiplin tadi ini kita bisa gunakan ketika mau membuat suatu makalah atau mau membuat tugas dari perkuliahan. Nah, itu bisa membantu di situ. Itu ya. Lalu yang mungkin bisa saya sampaikan juga berkaitan dengan yang umum ya, itu tadi apa lagi ya? Book Science Direct udah. Kalau Opus 3 Canvas ada juga ProQuest ya. ProQuest ya. Nah, ini yang untuk yang ProQuest saya pakai jaringan kampus saja ya. Ternyata lama. Nah, ini ProQuest. Nah, ProQuest kalau kita mau lihat di sini ada database-nya, ada 18 database. Sebetulnya kalau misalnya kita langsung klik di sini bisa. Jadi ke semua database yang ada gitu. Nah, UI melanggan 18 database dari ProQuest ini. Nah, apa aja database yang ke-18 itu? Yaitu ini. Jadi ada ini untuk bidang ekonomi, ABI Income Collection, ini juga ekonomi, ini psikologi. Nah, yang berhubungan dengan teknik adalah yang selain ini ProQuest Dissertation and Thesis Global, ada ini Scientech Premium Collection ya. Jadi yang ini dia terdiri dari Natural Science Collection, Science Database, dan Technology Collection. Sebetulnya lebih tepatnya yang di bagian ini adalah yang Technology Collection yang berhubungan dengan teknik banget. Nah, ini kita tinggal search aja di sini apa yang mau kita cari ya. Nanti hasil pencariannya mirip-mirip, hampir sama dengan yang tadi ya. Misalnya apa ya? Transportation Management misalnya ya. Nah, ini bisa langsung dicarinya di sini. Nah, ini juga sama ya, mesin pencari ini rata-rata kan sama ya, ada basic search yang tadi ya, kemudian ada advanced search seperti ini. Kemudian ada publication ini biasanya berkaitan dengan terbitannya atau dia itu judul jurnalnya apa atau judul dari si jurnalnya. Nah, ini hasilnya terlalu banyak ya, karena tadi saya mencarinya menggunakan basic search, kata kunci, sehingga si kata kunci itu dia akan tersebar di mana-mana, entah itu di judul, entah di abstrak, atau di badan tulisan tersebut. Jadi sangat luas. Itu tidak disarankan kalau pencarian seperti ini ya, karena akan lihat aja hasilnya sangat banyak sekali ya, akan menyulitkan pada saat melakukan pencarian, sehingga lebih baik kita nanti menggunakan yang namanya advanced search. Hasil penelusurannya lebih terarah. Di advanced search biasanya ada field-fieldnya. Jadi misalnya mau carinya di mana, kan ada anywhere, berarti dia di mana aja dong gitu ya. Bisa di anywhere except full text, bisa di full textnya, bisa di abstraknya gitu.
kan. Tapi kalau kita sudah menentukan, misalnya saya maunya kata yang saya cari, frasa yang saya cari itu maunya adanya di judul, kita tinggal klik yang misalnya dokumen title gitu. Nah ini kita bisa combine juga gitu dengan, kalau di advanced kita bisa combine dengan menggunakan kata and di sini. Kata yang mau kita cari di mana gitu kan. Nah ini sama, apakah masih mau di judul ataukah sudah pindah misalnya mau di abstrak gitu. Ini kita klikkan di sini. Nah baru kita cari kata kuncinya apa di sini gitu. Misalnya tadi transformation oke lah yang berat ya. Ini abstraknya misalnya apa ya. Nah kita jangan lupa juga, misalnya kalau misalnya mau yang dapatnya full text, kita kasih limit batas pencarian dengan memberi centang pada kata full text ini ya, sehingga nanti hasilnya full text. Tapi kalau misalnya kita lepas kata ininya, itu abstraknya saja bisa saja dapat gitu ya. Jadi kita bisa ini, kemudian publication date-nya kita bisa memfilter juga apa yang kapan nih gitu, apa yang 7 hari terakhir atau yang mana, apakah yang 3 tahun terakhir gitu. Kita bisa pilih juga mau terbitan yang mana gitu ya. Misalnya kita cari ya. Nah di sini juga kita bisa pilih lagi berdasarkan tipenya gitu. Nah hasil pencariannya spesifik kan, hanya dapat 19. Kalau tadi kita bisa dapat sangat banyak sampai ribuan, tetapi dengan menggunakan yang advanced search itu hasil pencariannya sangat spesifik. Nah ini adalah database yang bisa digunakan oleh teman-teman di rumah. Ada lagi untuk bidang teknik, yaitu yang ini nih, IEEE Explore. Ini untuk yang teknik elektro, kemudian teknik komputer. Ini biasanya ini adalah core journal dari teknik elektro, kemudian teknik komputer, dan juga sebetulnya untuk teman-teman di mahasiswa Fasilkom ya. Jadi internasional ini berkaitan dengan electrical. Nah ini di browse-nya ada jenis koleksinya, ada buku, ada conference itu ada suatu konferensi, biasanya dia hasilnya adalah proceeding ya. Ini makalah-makalahnya yang di dalam konferensi itu dimasukkan ke sini. Kemudian ada course, ada jurnal dan magazine, kemudian ada standar. Nah yang dilanggan oleh UI ini adalah berkaitan dengan yang buku dan jurnal dan magazines ya. Kalaupun ada untuk di conference tidak terlalu banyak ya, maupun di course dan di standar. Yang banyaknya adalah di jurnalnya. Nah ini untuk jurnal dan majalahnya. Kalau saya klik ini berarti itu adalah berkaitan dengan judul-judulnya. Judul-judulnya ada sekitar 338-an judul ya untuk bidang elektro dan juga teknik komputer ya. Nah ini kalau tadi ini judulnya, tapi kalau misalnya kita mau topiknya apa, ini kita bisa search di sini. Nah di samping-samping sini, nah di sini ya ini ada kontennya, kita maunya yang mana, karena antara jurnal dan majalah itu berbeda ya. Kalau jurnal biasanya dia menampilkan hasil-hasil penelitian, sedangkan majalah ini lebih ke informasi-informasi terkini. Jadi lebih seperti itu ya. Nah ini adalah kita inikan ke majalah, ke jurnal ya, yang tadi ininya, ini di jurnalnya. Kalau kita mau lihat topiknya juga bisa. Ini kita bisa search dari topik ini juga, ini kita bisa search topiknya di sini. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini yang computing and processingnya, kemudian komponen circuit device dan sistemnya ini berkaitan dengan topik-topik yang ada di jurnal tersebut. Gitu. Kalau kita mau yang transportation, sebetulnya tidak hanya untuk sekarang kan bidang itu saling berkaitan ya. Ini juga bisa digunakan oleh teknik lainnya sebenarnya. Tidak hanya IEEE punya elektro sama teknik komputer aja, enggak, tapi masih bisa juga digunakan karena kan
ilmu, apalagi ini masih satu rumpun, ilmu sains dan teknologi. Nah, ini masih bisa digunakan juga oleh mahasiswa-mahasiswa di program studi lainnya, tidak hanya untuk yang teknik elektro dan juga teknik komputer. Nah, tadi ya seperti itu, ini adalah berdasarkan topiknya. Oke, mana lagi ya untuk yang ini? Sepertinya sudah ya. Kalau secara 5 menit lagi, Bu. Baik. Secara ininya, secara penelusurannya sih sama aja ya untuk ininya, teknik atau dasar penelusurannya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk yang ini, kalau tadi kita akses, ini pun bisa akses di rumah untuk koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini tadi dengan menggunakan akun ini ya, akun kemahasiswaannya. Tadi ada, saya hanya mengulang lagi ya, ada buku MPKTB yang bisa kita gunakan untuk mahasiswa semester awal. Biasanya ini menggunakan buku ini ya. Ini bisa di-download tadi bukunya ya, yang ini ya. Yang ini juga ada ininya. Ini yang dasar banget. Kemudian yang lainnya yang bisa diunduh file digitalnya adalah yang ada di sini, karya-karya mahasiswa, hasil mahasiswa ya. Lalu, nah kalau yang di sini tadi saya sampaikan contoh-contoh yang koleksi di sini, ini adalah berupa link ya. Jadi ada scholarly journal ini kalau dia bisa langsung, jadi tanpa password pun ini bisa langsung digunakan gitu ya, langsung ke sini. Ini bisa tidak menggunakan username maupun password, jadi bisa langsung akses jurnal-jurnal yang ada atau yang diterbitkan oleh departemen ataupun program studi yang ada di lingkungan UI. Karena ini sifatnya open access ya, jadi bisa digunakan. Termasuk juga jurnal tadi ya, jurnal teknologi. Ini adalah jurnal terbitan Fakultas Teknik nih. Untuk yang jurnal, dulunya namanya jurnal teknologi, waktu belum menjadi jurnal internasional. Sekarang telah berubah namanya menjadi ISTEC ya, International Journal of Technology. Ini udah lama sekali nih jurnal ini adanya. Tuh, nah kan Faculty of Engineering University ininya nih penerbitannya ada di sini ya, kan ada di Fakultas Teknik. Jadi ini adalah produk dari Fakultas Teknik. Nanti banyak banget nih karya-karya dosen Fakultas Teknik yang ada di sini. Jadi misalnya mau cari karya dosen A, apa sih ada mata kuliah dosen tertentu. Nah, ini bisa juga kita mengetahui karya-karya dari dosen tertentu itu di sini juga ada. Gitu ya. Nah, ini adalah linknya. Kalau ini adalah sumber elektronik yang ada untuk yang sumber daya elektronik, e-books dan research tool, ini adalah yang dilanggan oleh UI. Kalau yang ini adalah langsung ya, ini berupa link yang bisa langsung dimanfaatkan tanpa username dan password karena dia open sifatnya. Oke, itu mungkin dari saya Pak Ma'ruf. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, sebelum kita lanjutkan tanya jawabnya, saya akan share tadi yang diminta ya, link materi. Oh ya, saya ini dulu ya. Terlihat nggak, Bu? Belum, Pak Ma'ruf. Belum ya? Masih foto Pak Ma'ruf. Belum, Pak. Kenapa nggak dilek Pak Ma'ruf di rumah apa di kantor? Nah, ini. Di ini kali ya, Pak. Di apa namanya foto itu? Aja. Share screen. Share screen itu apa namanya? Slideshow. Di screenshot aja. Iya, maksudnya Pak Ma'ruf tampilannya slideshow gitu, supaya kelihatan lebih jelas. Apakah terlihat slideshow-nya, Bu? Belum, Pak. Belum ya? Sepertinya sudah lelah MS Team-nya. Harus di... Ini MS Team-nya yang lelah apa orang-orangnya ya? Saya slideshow dulu, baru saya share. Harus kayak gitu. Lucu amat. Itu ya. Oh iya, memang harus di slideshow dulu baru di share, baru bisa. Seperti ini ya.
Terlihat ya teman-teman ya. Wah, Silahkan di jelas. screenshot atau di foto. Yang penting perlu saya tekankan mungkin link aktivasi anggota untuk mengakses. Jadi saya lebih tekankan lagi akses yang dimiliki perpustakaan lib.ui.ac.id menggunakan username dan password yang didapatkan setelah aktivasi anggota di link ini. Untuk akses online database yang dilanggan UI itu menggunakan remote-lib.ui.ac.id. Itu aksesnya menggunakan login SSO. Jadi ada dua hal yang penting. Untuk materi, link-link yang lain bisa di-download di link materi. Dan jangan lupa mengisi feedback di s.id/evaluasi LI daring. Hurufnya kapitalnya diperhatikan, sensitif. Nah, untuk ada kabar gembira juga, nanti kita menyediakan 2 souvenir ya untuk sesi mungkin tanya jawab atau menjawab pertanyaan. Nanti saya lihat dulu. Sudah di capture ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita buka sesi tanya jawab dulu aja. Silahkan di raise hand, dan karena pesertanya banyak sekalian buka mic-nya aja, takutnya tak terlihat. Ada lagi yang mau bertanya? Ada hadiah loh dari Pak Ma'ruf. Ada tuh Biasanya Alifanza Firdaus. simpen No. Alifanza dulu ya. Iya Bu, betul. Silakan Kemarin di mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Alifanza Firdaus Sufiano dari Teknik Industri. Saya ingin menanyakan, kan kita yang mahasiswa saat ini boleh meminta akses terhadap buku-buku yang belum ada di perpustakaan UI ya. Apakah ada batasan untuk buku atau jurnal yang ingin kita peroleh? Terima kasih. Seperti bidang, bahasa, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Leili langsung dijawab aja. Maksudnya mau penelusuran literatur atau gimana Mas Iya. tadi? Ya, Usulan buku. literatur ya. Usulan buku atau mau penelusuran literatur? literatur seperti buku, jurnal, dan sebagainya, Bu. Oh. Jadi mau untuk kalau misalnya jadi gini, kalau usulan buku, misalnya bukunya tidak tersedia di perpustakaan, gitu kan? Nah mau mengusulkan, nah itu harus ada prosesnya kalau itu. Jadi bukunya itu harus diadakan dulu, diusulkan oleh mahasiswa. Itu nanti ada kalau tadi kan ada tamu ya di websitenya perpustakaan, itu ada menu yang namanya usulan buku. Di situ ada. Jadi usulan pengadaan. Nah, itu kita bisa masukkan di situ. Gitu. Nah, ada juga link nanti di materi, ada juga link untuk pengusulan buku. Itu ada. Gitu. Itu linknya ada. Jadi nanti masuk ke Google Form, semacam Google Form. Nah, itu mahasiswa bisa melakukan usulan. Ya. Sedangkan kalau yang tadi itu yang berkaitan dengan bukunya belum ada, mau diadakan. Nah, kalau misalnya yang lainnya tadi misalnya mau mencari suatu informasi tetapi bingung nyarinya gimana gitu ya, atau mendapatkan artikel. Nah, itu nanti ada namanya istilahnya layanan penelusuran literatur, ya kan? Nah, kalau yang ini dibantu oleh pustakawan untuk mendapatkan artikel ataupun informasi ataupun literatur lah ya yang sedang dibutuhkan. Nah, itu harus melalui email. Tadi Pak Ma'ruf sudah menjelaskan kan alamat-alamat email apa aja. Emailnya kan lumayan banyak ya. Nah, itu email apa aja ataupun Google Form yang disediakan. Nah, itu bisa input ke situ. Pertanyaannya kayaknya Lel, apakah ada batasan gitu? Yang nggak ada gitu aja sih. Maksudnya dibatasin nggak orang minta bantuannya gitu.
Iya. Ya, maksudnya apa yang mau dimintanya? Apa namanya? Apakah artikel yang berkaitan dengan layanan ataukah dengan pengadaan? Iya, kan nggak ada Jadi, batasan juga kan? Usually juga enggak kan? Ya tuh Mas itu nanya. Tadi yang saya maksud seperti buku online dan jurnal, akses jurnal. Kan ada beberapa. Enggak, itu bisa berapapun, bisa misalnya kalau misalnya mau ini bisa diakses berapa, tidak terbatas lah aksesnya itu sih. Gitu. Jadi teman-teman misalnya kebingungan, ada buku, ada jurnal, itu mungkin cari dulu mandiri. Jika menemukan dan tidak bisa mengakses, mungkin nanti bisa kirim email ke refdesk.dip@ui.ac.id. Kami tidak berjanji untuk mendapatkannya ya, tapi kami akan berusaha untuk mencarikannya. Nah, itu tidak ada batasannya sih, tapi sebenarnya secara etis teman-teman mencari dulu secara mandiri. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah dapat tidak bisa diunduh, baru mungkin minta bantuan pustakawan. Kita mungkin punya cara tersendiri nanti mendapatkannya, entah menghubungi online database langsung atau mencari di tempat-tempat yang lain. Seperti itu sih. Kalau batasannya mungkin sebaiknya memang benar-benar yang dibutuhkan mungkin ya itu. Mungkin seperti itu, Mas. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanyakan? Turunin tangan. Yonatan Rakau, silakan buka. Iya, baik Pak. Nama saya Rakau dari Teknik Bioproses. Ingin bertanya Pak, kan kita kan kalau secara online kan mencari mandiri kan dengan mengetik gitu kan judulnya. Tapi bagaimana kalau bahasa-bahasa yang sulit gitu, yang bahasa asing, seperti contohnya bahasa asing di luar, kita mencari buku tapi nggak terlalu spesifik ke satu buku, tapi kita mencari buku yang bahasa asing dan di luar bahasa Inggris gitu Pak. Terima kasih. Dari Bioproses ada literatur berbahasa non-English ya? Contohnya bahasa apa? Enggak Pak, maksudnya kalau misalnya kita mau itu aja, mau mempelajari bahasa asing aja gitu dan membutuhkan literatur lain. Oh, ingin mempelajari bahasa asingnya? Iya. Contohnya senang bahasa apa misalnya, Mas Rakau? Apa ya? Kayak Mandarin gitu sih, cuman. Di database itu kalau nggak salah. Jadi kalau di online database yang tadi kita yang ada listnya tuh online database list. Nah itu tiap database itu ada menu pilihan bahasa juga. Jadi di situ ada beberapa pilihan, entah ada bahasa Jepang, Portugis, kemudian memang nggak ada bahasa Indonesia. Justru bahasa-bahasa yang luar yang banyak kayak misalnya Rusia, kemudian Korea, Cina itu suka ada, tetapi bahasa Indonesia nggak ada. Jadi ketika memang perlu explore dan perlu pelatihan lagi ya untuk mendalami suatu online database yang tadi ya yang baik dari remote maupun dari yang ditampilkan tadi. Nah itu ada menu yang namanya select language gitu. Nah itu tinggal milih bahasanya apa sih gitu. Itu ada menu-menu yang memang tadi saya tidak tidak menerangkan sampai situ sih. Karena tadi hanya untuk pengenalan dasar aja, jadi nggak sampai untuk pilihan bahasa. Di situ biasanya ada. Ya, nanti mungkin explore lagi ya. Lel ya. Ya, silakan. Jadi gini, ketika Anda menelusur di online database yang tadi ditunjukkan Bu Leli itu, keywordnya boleh tetap bahasa Inggris, tapi di menu yang ada pilihan bahasa itu boleh dipilih. Sehingga nanti sistem akan mengeluarkan, misalnya nih, kita memasukkan keyword bioproses seperti itu ya. Lalu kita pilih nih artikel-artikelnya yang bahasa Spanyol, Rusia, segala macam. Nah, nanti sistem akan mengeluarkan semua informasi atau semua literatur terkait bioproses, tapi yang dari bahasa-bahasa yang kita pilih itu. Jadi, keywordnya tetap boleh dalam bahasa Inggris. Itu nanti dicoba ya.
Oh iya. Bahkan Ya, masih install ada tambahan. yang audionya juga bahkan ada juga. Baik, sudah. Ya, Serah kau. Nanti dieksplor lagi aja. Dicoba, nanti siapa tahu ketemu bahasa yang disukai. Selanjutnya Randi Akmal Syah, silahkan membuka mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Randi Akmalsyah dari Teknik Industri. Sebenarnya sih dari kemarin udah coba-coba nih ngakses remote lab. Remote lab. Terus saya saya udah pakai fitur yang summon search itu langsung dicari kata kuncinya. Iya, bukan langsung, bukan per database. Iya, yang di di summon atasnya search kan ya. Iya. Oh ya, tadi lupa dijelaskan. Untuk yang summon search ini memang fungsinya untuk mencari ke semua database yang ada di sini. Mungkin saya screen sedikit lagi ya. Di sini. Nah, ini ya tampilannya kan ini ya untuk yang remote ya. Nah, ini ada menu namanya summon search. Nah, fungsi di dalam summon search ini dia mencari semua. Jadi kalau tadi saya menjelaskan persatuan database kan dibuka-buka gitu ya. Nah, kalau misalnya ini dia bisa mencari ke semua database yang ada di sini gitu. Fungsinya ini. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau basic pencariannya sih mirip. Ya, silahkan Mas. Ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Mas Randi. Terus saya udah nyoba ngakses gitu kan jurnalnya. Nah itu ada pilihannya itu ngedownload per chapter. Tapi kalau download fullnya itu perlu sign in lagi gitu. Itu pertama pertanyaannya. Kedua, salah satu jenis database gitu saya nggak bisa ngeakses gitu ke tulisannya gara-gara firewall atau network privacy program gitu dari Science Direct Freedom Collection. Dan saya sudah mengemail library UI juga, terus cuma arahannya pertama itu clear history sama itu doang sih. Terus saya udah nyoba tapi belum bisa gitu. Mungkin ada arahan lagi di sini. Terima kasih. Ya. Mungkin saya yang jawab ya Bu Laili ya. Iya betul. Untuk per chapter atau menggunakan third party software itu adalah e-book sentral namanya, Mas Randi. Jadi memang itu e-book sentralnya yang mengatur. Jadi jika kita mendownload keseluruhan hanya bisa mendapatkan selama 21 hari. Jadi kadang-kadang biasanya mahasiswa nggak mau seperti itu karena pengen punya seluruhnya. Maka memang biasanya mahasiswa mendownloadnya per chapter, tapi ada batasan halaman memang. Jadi ya sebaiknya diakalin aja. Kalau saya sarankannya itu kan per browser ya Mas Randi, jadi bisa menggunakan beberapa browser. Selain itu juga bisa mungkin kerjasama dengan temennya, jadi ada 2 laptop, jadi dibagi-bagi halaman-halamannya nanti dikumpulkan. Memang seperti itu e-book sentral. Terus yang kedua, untuk halaman yang menggunakan firewall itu sebaiknya Mas Randi mengakses dari HP ya, HP dengan paket data, karena kadang-kadang security-nya itu agak kompleks. Jadi yang saya tahu security HP dengan paket data itu yang paling ringan dia. Dan jika mengalami kendala di Science Direct Freedom Collection itu memang untuk sementara ini Science Direct Freedom Collection hanya bisa diakses langsung dari Science Direct halaman Science Direct sendiri. Jadi untuk summons dia kayak semacam linknya itu tidak bisa langsung dari summon.
Jadi disuruh minta login, tapi setelah login balik ke halaman itu lagi. Itu yang saya tahu pengalaman saya. Mungkin bisa dicoba nanti dari menu remote lib, kliknya Science Direct, kemudian dicari lagi artikel yang tadi bermasalah. Nambahin ya ada Pak Maruf. Ya. Saya tambahin Ya, sedikit ya. Jadi yang saya tangkap tadi pertanyaannya Mas Randi itu ketika dia mau unduh full text-nya ada sign in. Nah, mungkin ini problemnya dia, ini sign in apa gitu. Jadi memang kalau ketika kita ingin mengunduh e-book yang full text-nya yang dari Library Central tadi yang dijelasin Pak Maruf, kalau yang mau mengunduh per chapter itu nggak perlu sign in. Tapi kalau yang mau mengunduh e-book full text-nya itu memang harus sign in. Ini sign in apa? Ini sign in di e-books itu. Jadi kalau belum punya akunnya, teman-teman harus bikin dulu. Ada di situ menu registernya. Ini ada hubungannya nggak sih dengan keanggotaan perpus? Nggak ada. Jadi Anda biasanya hanya perlu email, terus nanti ada konfirmasi ke email Anda baru bikin akunnya. Itu ya Mas Randy ya. Jadi nanti buat aja akun. Jadi di setiap online database itu memang kita bisa bikin akun. Boleh sama dengan akun SyakNG, boleh dengan yang lain, boleh aja. Tapi itu sebetulnya nggak ada kaitannya dengan keanggotaan perpus. Seperti itu. Itu ya Mas Randy ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih ya. Sudah terjawab. Ya, ada lagi yang mungkin raise hand? Brili Musabah, silahkan buka mikrofonnya. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya, untuk video ini bakal diupload di Microsoft Stream atau tidak ya Pak? Terima kasih. Oke, untuk video otomatis ada di Microsoft Stream, web.microsoftstream.com. Tapi insya Allah juga nanti ada kita upload ke YouTube Perpustakaan. Mungkin nanti bisa di subscribe YouTube Perpustakaan biar subscribernya banyak. Dan juga bisa dilihat-lihat ketika lupa, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, jam 12 lewat juga Pak. Kasih pertanyaan aja dua. Oke, sebelum saya kasih pertanyaan untuk souvenir, saya ingin menjelaskan karena mahasiswa teknik lebih dari 300, sedangkan link Microsoft Teams hanya sampai 300, maka memang dibagi 2 sesi. Jadi jika teman-temannya ada yang belum bisa join di sesi kali ini, bisa join di sesi yang kedua. Bisa dilihat ya di undangan atau ditanya di Kesekretariatan Fakultas Teknik. Baik, karena waktu sudah lebih, langsung saja kita akan membagikan souvenir. Ini cepat-cepatan raise hand ya. Nanti Bu Leili yang akan memberikan pertanyaan. Silahkan Bu. 2 ya souvenirnya. Ya Pak, nih aku udah pegang 1 nih souvenirnya. Oh ya, itu souvenirnya yang di Bu Clara. Raise hand pertama yang muncul di halaman saya. Jadi saya penentunya. Bu Leili silakan. Yang ringan-ringan aja Bu. Saya tuh mikirin berat banget ya. Ya Om, yang mau ngasih pertanyaannya mikirnya berat gitu, gimana yang jawab ya? Oke, yang gampang aja. Mas. Udah ada. Oh, belum. Oh, nanya dulu. Leli bikin. Nanya dulu. Oh ya, alamatnya. Oke. Untuk akses online database dari luar jaringan kampus UI itu apa? Gampang kan? Alamatnya, silakan raise hand yang mau jawab. Randy. Orang dia udah akses. Lagi. Silakan. Randy. Ya, jawabannya di muka mikrofonnya. Ayo Randy. Ya, kalau di akses library UI, kalau dari luar UI itu pakai remote-lab.ui.ac.id. Oke, betul. Ya, betul. Akses ya teman-teman.
Randy alamatnya di Jabotabek atau di luar? Iya di Jabotabek. Oh, di Jabotabek. Oke, Bolehlah nanti suruh ke akan perpus aja dia dikirimkan. ya kalau dekat. Disuruh ke perpus, Bu. Jangan, Bu, dikirimkan aja kan janjinya. Akan dikirimkan nanti kirim alamatnya ke PIC yang tadi ada di slide di link penting itu ya. Tercatat kan ya? Rahmat. Siap Pak. Oke, kirim alamatnya ke PIC-nya Pak Rahmat. Satu lagi Bu Leili, silahkan. Ini agak susah deh. Jurnal teknik. Ini dengan teknik nih. Ada satu jurnal, tadi saya memperkenalkan satu jurnal dari terbitan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Namanya apa? Alifanza Firdaus Sufiano. Silahkan. Nama jurnal terbitan teknik UI. Dibuka mikrofonnya. Namanya International Journal of Technology. Ya betul. Betul, Bu? Nyimak nih. Oke. Alifanza, alamat rumahnya di mana? Di Bali saya, Pak. Di Bali? Di Bali. Di Bali. Oh, kalau di Nanti Bali, aja kalau udah masuk. di luar Kalau ke Jabotabek, Bali ke sana Bu, sekalian ngasih. Aditya mau ke Semester sana depan ya. katanya. Ke perpus ambil Berarti ya. nanti jika perpustakaan UI sudah buka, nanti tetap aja WA PIC-nya. Jika nanti sudah perpustakaan UI sudah buka, nanti akan diberikan ya. Jadi ambil langsung ke perpustakaan. Kecuali sedang ke kampus UI Depok, boleh menghubungi PIC untuk janjian. Sekarang posisi di Bali ya? Masih, Pak. Nunggu info offline. Ya, jika nanti offline, tahun depan ya. PIC-nya nanti akan dijanjian ketemu di perpustakaan UI. Baik, mungkin itu saja. Ada kata-kata terakhir, Ibu Clara sebagai kata-kata terakhir sebelum ininya acara ditutup mungkin, Bu. Ya, oh ya tadi yang buka Bu Utami, penutup saya ya. Ibu udah nggak ada ya? Oh Ibu udah les. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Leli, kepada Pak Mahruf, kepada host Aditya dan siapa ya Pak Adeng ya. Terima kasih khususnya untuk Maba Teknik ya sudah join di acara ini. Kami berharap teman-teman bisa memanfaatkan e-resources dari Perpustakaan UI untuk kelancaran PJJ-nya ya, dan kita sama-sama berdoa ya mudah-mudahan semester depan udah bisa ke kampus karena jauh lebih enak belajar di kampus gitu. Itu aja saya kira Pak Maruf. Sebagai penutup mungkin kita perlu foto bersama ya untuk laporan. Ya, silakan dibuka kameranya. Dinyalakan semua aja Bu. Dinyalakan kameranya serta kasih waktu 1 menit mungkin ya sampai 12.15. Ayo dinyalakan semua. Oh ini Alifanza muncul tuh di layar saya. Lagi di luar angkasa kayaknya Bu dia. Bu. Iya. Oh cuma sedikit ini. Mana lagi? Oh terus Ayo. banyak nih. Kasih aba-aba Adit. Tar dulu Bu, belum full. Oh ini Randi. Nah, kita kasih waktu 1 menit untuk membuka kamera. Terus. Sudah. Pada malu-malu. Anak teknik ya. Belum Bu, baru jam 12.14. Pada nyisir dulu itu Bu, sabar. Udah Dit. Sudah? Bentar. Oke. Ini kok yang muncul nih? Siapa yang di spotlight? Yang bening-bening di spotlight sama Adit. Itu apa Dit? Ya, 3, 2, 1. Oke. Ya, sekali lagi. Di mana Bu salam literasi Bu? Oh ini salam literasi ya. Ini namanya salam literasi. Jadi bukan kampanye ini. Kalau orang bikin gini itu salam literasi namanya. Ya, 3, 2, 1. Dah.
Sudah. Terima kasih. Makasih semuanya. Semuanya. Makasih Randi, Brian, Mohon maaf siapa lagi saya nih? Brili, salah-salah Rahmat, kata. Lucia. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi untuk wabarakatuh. Tetap live. sehat Terima kasih ya. juga Ibu Terima Dewa. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Rahmat, Lucia, siapa nih yang Oh, kalau di